kita masuk normalisasi. Jadi normalisasi di sini kita latihan ya, bagaimana membuat tambah 1 MF, 2 MF, dan 3 MF. Kita langsung saja. Jadi di sini ada yang pertama ya, sediakan tanggal waktu pembelian. Pembelian ini kita bisa dapatkan informasi di dalamnya ya. Informasi di dalam ada banyak informasi yang kita dapatkan. Yang pertama itu kita bisa dapatkan informasi nama faktur ya, kemudian tanggal faktur, kemudian dan alamat ya, kemudian kode pengasok, kemudian nama pengasok, kemudian ada kode barang ya, kemudian nama barang, jumlah, harga, dan total. Kemudian ada juga nih total faktur dan jatuh tempo ya. Untuk kebentuk satuan F-nya sebenarnya sederhana saja. Kita menulis semua informasi dari apa yang kita lakukan tadi ya, jadi satu kolom, satu tabel. Seperti yang kita pelajari sebelumnya itu, kita sebenarnya buat di pasal ya. Pasal itu ya, sebagai dasar ya untuk membuat tabel satu sampai 3. Jadi kita lihat aja langsung. Kalau ini pasal, kita lihat ini ada beberapa kolom ya, berupa informasi ya kita dapatkan dari faktur atau nota tadi. Di sini kita lihat ada faktur, ada kode supplier, ada nama supplier, kemudian ada kode barang, ada nama barang, ada tanggal, kemudian ada jatuh temponya ya, tanggal ya, tanggal jatuh tempo, kemudian jumlah, harga, dan total. Untuk kebentuk satuan syarat satuan M kan tidak boleh nilainya harus tingkat, tidak boleh ada yang tidak boleh ada atribut cosine. Kalau kita lihat dari tabel misal ini, semuanya sudah tinggal ya, jadi tidak ada Pak, permisi Pak. Permisi Pak. Suaranya putus-putus Pak. Terus nggak tahu nih sinyal saya, sinyal Iya Pak, kayaknya sinyalnya Bapak, soalnya saya tanya ke teman-teman yang lain putus-putus Pak suaranya. Jadi mohon maaf Pak. Tadi banyak kepotong-potong. Oke. Saya ulang ya. Jadi sekarang udah jelas atau belum? Kayaknya udah cukup mendingan Pak, soalnya tadi suaranya kecil sama putus-putus, besar kecil. Dan sinyalnya ya. Iya Pak. Kembali dulu, jadi ini ada normalisasi, jadi ada faktor gitu ya. Jadi di faktor ini bisa kita dapatkan informasi ya, beberapa informasi. Yang pertama itu tanggal, ada nomor, ada kode pemasok, nama pemasok, ya. Kode, nama barang, jumlah, harga, total, ada total faktur,
dan jatuh tempo. Informasi ini bisa kita jadikan sebagai atribut di dalam kolom tabel universal, tabel yang di awal ini. Tabel universalnya seperti ini bentuknya. Nanti disesuaikan isinya ya, nomor faktor satu dan seterusnya ya, sampai totalnya. Kemudian untuk merubah ke satuan F-nya, kan kemarin kan syaratnya tidak boleh atribut multi value ya, dan tidak boleh atribut composite. Atribut multi value kan nilainya ganda ya. Kita lihat dari sini nilainya sudah tunggal semua, sehingga sudah bisa, tidak ada ya, tidak ada value. Yang kedua tadi yang atribut composite. Composite itu ya dilihat dari atributnya ya, apakah masih bisa digambarkan atau enggak. Ya. Kalau kita lihat di sini sudah tidak bisa digambarkan lagi ya, sehingga tabel ini sudah sesuai dengan syarat PNS. Ini saja kita perlu mengisi tabel yang masih kosong ya, baris-baris yang kosong seperti baris kedua dan ketiga. Ini kita tulis sama seperti ini, baris pertama 1 A101 besar, baris ketiga juga seperti itu. Jadinya seperti ini ya, jadinya seperti ini. Satu NF. Saya rasa sebenarnya satu NF nggak terlalu sulit ya. Kemudian 2NF sekarang yang perlu kita pikirkan itu adalah SD-nya ya. Jadi buat SD karena SD-nya yang menentukan tabelnya seperti apa dan juga S ya. Kalau dari tabel ini kira-kira apa dulu nih SD, kalau 2NF itu apa? Ada A menentukan B, B-nya itu seperti apa? Maaf Pak, putus-putus lagi. Ya, jadi untuk 2NF, itu kan apa ya, syaratnya itu harus ada satu NF ya, satu NF, kemudian itu menentukan B itu atribut kunci, menentukan atribut bukan kunci. Ini bisa dibuat beberapa SD ya. Kira-kira SD-nya seperti apa nih menurut kalian? Tabel yang satu menentukan tabel yang lain ya Pak ya. Kunci menentukan. Kalau misalkan gitu berarti yang kolom kode supplier harusnya bisa menentukan nama supplier kan, jadinya dipisah yang itu mungkin. Jadi satu tabel supplier namanya. Kita buat SD-nya dulu nih. Oh ya, oke baik Pak. Kode supplier dan tabelnya nanti. Oh ya, tabelnya nanti berarti kode supplier menentukan nama supplier. Nah, habis itu kayaknya selanjutnya itu kode barang itu nanti bisa menentukan nama barang sama harganya.
harga sama nama sama harga maksudnya. Nama barang, harga. Oke. Mungkin yang lain ada mau nyoba nambah, masih sambilan saya perhatiin Pak dulu. Saya analisis. Kalau membuat FB itu sampai kolom kan ya. Kalau hilang satu kolom ya jangan sampai seperti itu. Kolomnya tersebut di dalam mungkin kita merubah kolom dan merubah tabel ya baru dengan menghapus kolom. Kolomnya sama tetap ada, dia berubah kolom yang mana masuk tabel mana. Maaf Pak, putus-putus benar-benar nggak kedengeran Pak. Kemudian sinyalnya masih bagus ya. Kemudian berikutnya FD berikutnya ada supplier barang ya, apalagi data ya atau faktur. Apa sih namanya nomor faktur? Faktur menentukan apa ini? Tanggal, Pak, jatuh tempo. Tanggal, tempo ya. Ada lagi? Jumlahnya. Tergantung barangnya juga. Oh iya. Itu nomor fakturnya itu jumlahnya segitu kan. Nanti harus ada hubungan dengan barang ya. Ntar saya ini yang cukup dua ini. Oh, ini yang belum disebutkan itu ada dua ya, jumlah dan total ya. Total. Ya. Mana nih jumlah dan total ini untuk ya tergantung sama siapa. 2000. Oh, faktur ya, faktur lebaran kan jumlah dan total. Saya rasa ini aja ya. Dan kita perlu analisa ya, dan sampai lupa di tahap 2NF ini kita perlu analisa apakah semuanya sudah saling berelasi nih teman-teman.
kita perlu cek. Kita lihat di sini kan, nah ini kan FD ini kan membuat tabel ya, tabel baru ya. Jadi ada 4 tabel yang terbentuk di dua. Pertama adalah tabel supplier, kedua adalah tabel barang, yang ketiga adalah tabel faktur, yang keempat adalah tabel relasi antara faktur dengan tabel barang. Ya. Kalau kita lihat di sini, ini kan ada 3 tabel ya, bukan tabel relasi ya, tabel murni gitu ya, tabel supplier, barang. Yang berelasi itu hanya faktur dan kode barang saja. Ya. Sedangkan yang belum berelasi itu kode supplier ya. Kode supplier ini dia belum berelasi dengan tabel yang lain ya. Betul nggak? Kode supplier ini kan supaya berelasi kan dia harus ada foreign key ya. Ini kan nomor faktur ini yang di tabel di nomor 4 ini kan dia sebagai foreign key yang dipinjam dari primary key di tabel faktur ya. Barang yang ada di nomor 4 ini dipinjam dari primary key yang ada di tabel barang. Tabel barang di 2. Sedangkan kode supplier disebutkan tidak ada foreign key yang dimuat terdapat di dalam tabel yang lain ya. Kita buat kardinalitasnya. Di hubungan kardinalitas. Kardinalitas di sini kalau faktur dengan barang sudah ada ya, Pak. Belum ada itu layar ya, supplier. Jadi kita ini kan berbicara tentang faktur ya. Gambar relasi itu hubungannya itu ya faktur ke mana gitu ya. Kan tadi kan faktur ke barang, barang yang itu faktur ke supplier kan. Mau dibalik kardinalitasnya titik-titik, apakah dia 1 ke 1, 1 ke banyak, 1 kira-kira gimana? Kita perlu Banyak ke banyak. yang perlu membayangkan sebentar ya. Kita perlu membayangkan isi tabelnya ya. Nah, ini kan contohnya 1 faktor ya. Bayangkan juga faktor yang lain ya dengan nomor faktor misalnya 112, 113, nah isinya seperti apa. Gitu ya cara membayangkan kardinalitas. Kira-kira supply dengan faktor. Ya, mungkin ini supplier ya. Kita fokus primary key ya, primary key dari keduanya ya. Primary key untuk supplier itu adalah kode supplier, faktornya nomor faktor ya. Mungkin itu bisa mewakili kolom yang lain ya. Nah, kalau kita lihat di sini satu supplier apakah dia memiliki 1 faktor atau banyak faktor? Satu supplier memiliki 1 faktor atau banyak faktor?
supplier. Nah, kita lihat dari data ini, dan sambil dibayangkan ya data yang berbeda gitu ya. Satu supplier, kita lihat nih A101. Nah, untuk data yang ini kan dia harus memiliki satu faktor ya. Kita bayangkan kalau ada tanggal yang berbeda, dia melakukan pembelian, kan otomatis kan dia yang A101 ini, komputernya dia akan memiliki faktor yang berbeda ya untuk tanggal yang satu supplier itu memiliki banyak faktor ya. Banyak faktor. Sekarang kita cek nih yang ininya berapa nih. Yang faktornya udah banyak nih. Setiap faktor diisi atau dimiliki oleh satu supplier atau banyak supplier. Setiap faktor, satu faktor itu di dalam satu faktor itu terdapat satu nama supplier atau nama supplier kan ya. Satu ya, satu KN ya. Sehingga kalau kardinalitasnya satu KN, kemarin masih ingat nggak buat forensinya kira-kira di mana? KN forensinya di mana? Kode supplier. Satu KN forensi. Karena sudah belajar transformasi data ya. Ya. Di supplier, Pak. N ya. Kalau ketemu satu N, forensinya itu ada di N. N itu apa? N itu ada di faktor ya. Karena N itu ada di faktor. Kalau supplier itu satu ya. Satu Di ini nomor dia yang meminjamkan ke primary key-nya, dia primary key dari suppliernya, karena satu dia yang meminjamkan ke faktor. Jadi faktor ini ada forensi primary key yang di kode supplier. Ya, jadi kita tambahkan faktor kita tambahkan supplier ini ya. Gitu ya. Untuk yang faktor dengan barang kan sudah terbuat relasinya, jadi kita nggak perlu ribet kita pikirkan kardinalitasnya. Ini kita lihat tabelnya, tabel 2NF. Jadi kita cek nih, kita cek tabel yang terbentuk itu ini ya. Pertama tabel supplier. Ini kolomnya kode tabel supplier itu ada kode supplier dan nama supplier. Betul ya. Kemudian tabel kedua ada tabel barang. Ini kode barang, kemudian nama barang dan harga ya. Sudah betul, ada 3 kolom. Kemudian tabel faktor, karena faktor sama nota sama ya. Setelah kalian mau pakai nama apa gitu.
Jelas di dalamnya itu harus ada atribut nomor faktur, ada tanggal, ada ya, ada info, kemudian ada kode supplier sebagai warranty. Kemudian tabel yang berikutnya, ya. Dan tabel yang berikutnya ada tabel relasi ya. Di dalamnya ada nomor faktur, ada barang, ini ada kolomnya, ada kolom jumlah dan sudah sama ya, seperti SD-nya ya sama. Sekarang 3NF. 3NF itu karena di sini ada 4 tabel, berarti setiap tabel itu artinya harus sudah 3NF. Kita ngecek nih tabel supplier, apakah sudah 3NF atau belum. Oh, sebelumnya syarat 3NF, ingat apa dulu syarat 3NF? Harus memenuhi 2NF. Nah, yang kedua, syarat yang kedua yang penting. Tidak ada ketergantungan transitif. Yang notasinya misalnya A menentukan B, A itu apa, B itu apa. A-nya primary key mungkin, B-nya yang non primary. Sudah 2NF. Setiap atribut yang bukan kunci tidak bergantung secara fungsional terhadap atribut yang bukan kunci. Jadi A-nya itu atribut bukan kunci, B-nya juga atribut bukan kunci. Jadi A-nya atribut bukan kunci, B-nya atribut bukan kunci selain A ya. Jadi kita di 3NF nggak usah lihat primary-nya ya, karena sudah di 2NF. Sekarang kita fokus ke atribut bukan kunci ya. Kita lihat ini tabel supplier, atribut bukan kuncinya yang mana? Nama supplier. Aja ya kalau kita bisa ngecek ya tabel 2NF ya. Sisi sebelah kanan ini kan adalah atribut bukan kunci ya. Ya kan? 2NF ya. Kan nama supplier. 3NF-nya kan tadi atribut kunci menentukan atribut bukan kunci lainnya. Sekarang ini atribut bukan kuncinya hanya satu ya. Nama supplier menentukan apa? Ada nggak atribut bukan kunci? Nggak ada ya. Karena hanya satu aja atribut bukan kunci yang tidak bisa menentukan atribut bukan kunci lainnya. Karena nggak ada lagi yang lain kan atribut bukan kunci lain kan. Jadi kalau ketemu atribut bukan kuncinya hanya satu ya, tabel supplier ini, otomatis dia sudah 3NF. Nanti kalau ketemu ada yang saling menentukan, itu akan kita eliminasi membuat tabel yang karena tidak ketemu berarti sudah 3NF. Tidak ketemu tidak menentukan, tidak menentukan berarti sudah 3NF. Kemudian tabel barang dulu nih. Atribut bukan kuncinya mana? Dan di 2NF ya. Kanan kan atribut bukan kuncinya ada dua nih. Nama barang dan nama barang menentukan harga. Atau harga menentukan nama barang. Nama barang menentukan harga. Betul. Cara menentukan harga. Yang lain gimana? Barang
menentukan harga. Kalau dalam hal ini kayaknya benar Pak, soalnya nggak ada nama barang yang memiliki harga yang sama. Karena bisa, cuma kalau kita ubah ke bentuk tabelnya, nanti tabelnya akan seperti tabel barang juga. Kita perlu menambahkan priority. Ini saya biasanya menganggap tidak menentukan ya, karena sudah ada di nama barang itu tidak menentukan harga. Jadi bisa saja datanya bisa berubah ya. Kalau ada data harga itu kan nggak selamanya tetap gitu ya. Jadi kadang bisa diubah oleh si penjual gitu. Saya di sini nama barang tidak menentukan harga ya. Jadi kalau nama barang menentukan harga akan terbentuk tabel baru ya. Tabel baru nanti nama barang harga nanti akan bisa dibayangkan kan ya lebih ya nggak mungkin gitu ya tabelnya. Kalau nama barang menentukan harga kan harga kita eliminasi ya. Kemudian nanti akan terbentuk tabel baru. Nah, barang ya. Kita aja lagi nih ya. Dan barang gitu ya. Dan harga ya, seperti ini ya. Tabelnya seperti ini. Kalau kita buat tabel ada dua tabel, yang satunya kode barang dan nama barang. Nanti ada tabel lainnya nama barang dan harga. Tidak efisien ya. Kayaknya dibuat aja satu tabel barang. Gimana? Bisa dimengerti? Kalau kita pecah vertikal pendapat kalian tadi, barang menentukan harga nanti akan terbentuk dua tabel ya. Pertama tabelnya kolomnya seperti ini barang dan harga. Tabel berikutnya kode barang dan nama barang. Sebaiknya kita jadikan tabel barang yang menentukan harga ya nama barang. Tetap ya, jadi tabel 3NF ini yang tabel barangnya sudah 3NF ya. Kemudian tabel nota apakah sudah 3NF? Faktur gitu ya. Jadi kita lihat untuk atribut bukan kuncinya ada dua ini ya. Tanggal menentukan jatuh tempo menentukan tidak ya. Saja bisa saja jatuh tempo kan nggak mesti bulan saja berbeda ya antar faktor ya. Karena ya tergantung barang yang dibeli juga gitu. Karena tidak bergantung maka tabel faktor itu sudah ada. Kemudian di tabel relasi atribut bukan kuncinya ada jumlah dan apakah jumlah menentukan total. Nah, jadi kemarin kan aturannya kalau A-nya
Jadi A menentukan B. Kalau A-nya sama, otomatis kan B-nya harus sama ya, garis lain. Nah, kalau jumlahnya 10, totalnya 2000. Kalau jumlahnya 10 lagi, totalnya otomatis ya harus 2000 juga, 5000. Ini kan bila tidak menentukan total ya. Sehingga bisa disimpulkan kalau relasi ini sudah sehingga ada 4 tabel ini sudah 3. Sehingga nanti 3-nya sudah pasti sama dengan bentuk 2. Tidak perlu ada perubahan. Tidak perlu ada perubahan. Nah, lanjut ke latihan kedua. Latihan kedua seperti ini. Jadi disediakan tabel universal. Kira-kira 1NF-nya gimana ini? Jadi tabel 1NF-nya ya tinggal di ini aja ya. Cek kan semua sudah tunggal ya. Tunggal. Kemudian tidak ada atribut composite ya, tidak ada atribut composite. Ya kita perlu melengkapi saja nih kolom yang kosong ya. Ada 2 kolom, ada dua apa nih, dua elemen ya yang masih kosong. Elemen saja nih yang di sini 32. Ini ya, sekarang 2NF. 2NF kita pikirkan 2SD-nya ya. F ya. Ini seperti apa? Kira-kira NF ini seperti apa nih? NIM menentukan nama mahasiswa dan tanggal lahir. Sebelah kiri itu atribut kunci ya. Nama ya, mahasiswa. Ya. Kemudian yang berikutnya. Kode matkul menentukan nama matkul dan SKS. Nama matkul dan SKS. Ini kan harus semua tersebut ya. Dan nilai dan bobot. Bobot ini tergantung sama apa nih? Tergantung sama Oleh nilai. Tergantung sama boleh ya. Kita baca kembali tergantung ya. Nama mahasiswa
tanggal lahir tergantung dari kiri ke kanan pakai kata menentukan. Ini menentukan nama mahasiswa, tanggal lahir. NIM kode MKUL itu menentukan nilai. Itu aja ya, sudah semua disebut. Nah, jadi tabel yang terbentuk itu nanti ada 3 ya. Nah, 3 NF-nya. Ada 3 tabel. 3 SD yang terbuat. Mana yang satunya itu namanya bebas itu. Mau dilihat dari datanya tabel mahasiswa. Dari gitu ya. Ini adalah tabel kuliah. Ini adalah tabel nilai ya. Kalau kita lihat seperti tadi ya di kan UNF itu jangan lupa dilihat cek itu relasi antar tabel sudah terbentuk secara otomatis. Kadang-kadang dari SD ini sudah terbentuk otomatis relasinya ya. Kita lihat ini sudah terbentuk otomatis ya relasi dan name dan MKUL ya. Kan dia berarti hasil relasi antara tabel mahasiswa dengan tabel kan di SD ini sudah saling berrelasi ya. Sekarang kita lihat hasilnya. Sekarang kita periksa ya. Betul FD-nya. Tabel mahasiswa itu harus ada kolom NIM, nama mahasiswa dan kemudian kode MKUL harus ada, tabel mata kuliah harus ada kode MKUL, nama MKUL. Kemudian tabel berikutnya, tabel nilai itu harus ada kolom NIM, kode MKUL, nilai sama seperti kardinalitasnya yang ini kan sudah otomatis terbentuk dari tabel nilai ya. Banyak. Sekarang 3NF. 3NF-nya kita periksa nih setiap tabel. Jadi ada 3 tabel ya kita periksa. Tabel-tabelnya sudah 3NF. Tabel pertama ini tabel mahasiswa. Apakah nama mahasiswa menentukan tanggal lahir? Mahasiswa menentukan tanggal lahir. Ya. Ini ada yang lahir namanya Joni. Kalau mau kasih nama Joni itu harus lahir tanggal 21 November. Tanggal 21 boleh nama Joni. Mana? Tidak menentukan ya. Nama Joni ya bebas apapun dia mau tanggal lahirnya kan seperti itu. Tidak menentukan ya. Kalau mahasiswa itu tidak menentukan. Karena tidak menentukan berarti langsung bisa dianggap tidak. Nah. Kemudian tabel mata kuliah ini ada 2, nama MK dan SKS. Apakah nama MK menentukan? Tidak ya, tidak. Ya, kalau kita misal tabel di misalnya di situ informasi akademik kan memuat tabel banyak ini ya jurusan ya.
Kadang-kadang kan nama mata kuliahnya itu pasti ada yang sama ya. Sama mata kuliahnya ada fisika. Nah, di SKIP ada juga fisika, di MIPA ada juga fisika ya. Tapi SKS-nya kan nggak belum tentu sama ya. Dan SKS ada yang tidak SKS. Mungkin misalnya di SKIP fisika karena dia fisika gitu ya, dia kan lebih banyak mempelajari fisika ya, sehingga SKS-nya mungkin saja bisa lebih besar dari yang jurusan yang tidak sama dia fisika ya. Jadi nama mata kuliah tidak menentukan MKUL yang menentukan KS. Jadi sudah 3NF ya. Kemudian yang terakhir ini, apakah nilai menentukan bobot? Yang nilai menentukan bobot. Sepertinya ya Pak. Ya. Lihat datanya nilai misalnya A bobotnya 4. Kalau ada data yang lain nilainya A bobotnya 4 lagi. Yang baris yang keempat ini nilainya A bobotnya 4 juga. Tetap ya. A harus 4, A harus 4, A harus 4. Ya, nilai menentukan bobot ya. Ya, 3NF 1 nilai menentukan bobot. Yang lain enggak ada. Sehingga tabel nilai ini perlu kita pecah ya. Yang satu nanti tabelnya berisi kolom. Ada 2 kolom namanya nilai dan bobot. Satunya tabel nilai ini akan kita eliminasi ya. Kolom bobotnya ya. Kolom bobot. Coret ini dihilangkan nih ya. Ini sehingga akan terbentuk tabelnya hanya 3 kolom nih, kode MKUL dan kita cek ini tabelnya ini ya. Ini kode MKUL dan nilai ini pokoknya sudah kita eliminasi. Karena untuk mengecek bobot kita cukup menghubungkan dengan tabel ini apa ya namanya, tabel bobot ya, tabel bobot. Ya. Misalnya kita ingin mengecek nih nilai A ini bobotnya berapa ya, cek aja relasikan dengan tabel bobot. A ada 4, B itu 3, C itu 2, ada C berarti dia 2, D 1, kalau di Unram ya kan beda lagi kan. Ada A, ada B plus, ada B, ada C plus, ada C. Nah, bobotnya beda-beda. Sesuaikan sama tempat kasusnya ya di mana. Ada pertanyaan kalau Dari saya tidak ada, Pak. Contoh di mata kuliah ini kan sudah berkali-kali ya dijelaskan di contoh sebelumnya. Tiga, tabel universalnya. Kira-kira satu NF-nya gimana nih? Sepertinya sudah 1 NF. Sudah 1 NF ya.
Iya. Ya, sama seperti soal ya. Ya. Sekarang 2NF. Kira FB-nya apa saja nih? ID buku, Pak. Hah? Menentukan judul buku dan tanggal terbit. Yang lain? ID penerbit. ID penerbit bisa menentukan nama penerbit sama alamatnya, Pak. Nah, satu. Nama penerbit sama alamat penerbit. Ada ya. Yang berikut. ID peminjam, menentukan nama peminjam. Ini jangan lupa tadi ya, berkali-kali saya jelaskan. Pikirkan relasinya ya. Sudah terbentuk relasi atau belum? Kira-kira sudah terbentuk relasi atau enggak nih BFP yang sudah? Belum, Di Pak. tabelnya ada 3 ya, tabel penerbit, ya tabel jam. Apakah 3 tabel ini sudah saling berelasi atau belum? Belum, Pak. Kita buat relasi. Ini kan buku ya. Karena bebas ya. Ya bisa misalnya ini buku bayar gitu. Buku penerbit gitu. Bisa ya. Balik juga bisa. Ini karena ya, ini diterbitkan oleh siapa? Ini dipinjam oleh siapa? Bebas juga, bisa juga kalian kan ya. Karena nanti kalau kita buat tiga-tiganya itu relasi tiga ya. Akan terjadi relasi. Kan dalamnya itu ada pertama misalnya jam ya. Jadi nggak perlu buat relasi seperti ini. Akan menjadi redundansi ya. Kita apa saja ini ada satu relasi maka
Jadi relasi antara peminjam dengan penerbit itu sebenarnya bisa juga ya kalian salah satunya. Kalian bentuknya tiga ya. Karena kita bisa relasi ini kan bisa tahu nih buku atau penerbit dengan apa gitu ya itu dipilih oleh siapa gitu ya. Kita cek, kita telusuri dari penerbit ini terbitkan buku apa saja, buku itu dipilih oleh siapa saja. Jadi bisa ketahuan penerbit mana itu dipilih oleh ya, siapa yang meminjam ya. Ini buku ya bukan penerbit. Ya, perusahaannya ya. Sekarang kita lihat nih kardinalitasnya. Yang ini penerbit buku kira-kira apa ini? Satu penerbit menerbitkan banyak buku gitu. Satu penerbit kan ya. Iya. Berarti satu penerbit ya? Ya. Harus satu penerbit kan nomor satu ya, dia menerbitkan banyak buku. Buku ya. Ya, ya. Jadi ada dua ya. Iya. Kalau lebih dari satu, ya itu kan kita sebaliknya kita baca ini kan bukunya sudah banyak. Setiap buku diterbitkan satu penerbit atau banyak penerbit. Setiap buku diterbitkan oleh satu penerbit atau banyak penerbit. Setiap buku penerbitnya ada berapa kan gitu ya. Blogging penerbitnya PT Aneka Buku. Apakah buku blogging yang sama itu diterbitkan oleh dua penerbit, banyak penerbit? Satu penerbit. Nggak pernah tuh lihat di buku kan penerbitnya ada dua dalam satu buku. Ini satu buku ya, bukan jangan membayangkan buku yang berbeda ya, satu buku. Karena pada bukunya kan satu ini, kan jadi satu penerbitnya. Kemudian ini kita pinjam. Kemudian berikutnya buku pinjam. Pinjam. Kardinalitasnya gimana? Kita cek nih satu buku boleh dipinjam oleh berapa orang gitu. Many to one. Kita baca nih ya. Setiap buku dipinjam oleh satu peminjam. Betul atau enggak? Betul kayaknya Pak. Betul ya. Kemudian kita baca baliknya. Satu peminjam boleh meminjam barang buku. Pinjam dari peminjam Beberapa buku. pinjam nih. Saya nih, ID saya PMJ 1. Saya meminjam 3 buku. 3 buku. Dan ini blog. Betul ya, banyak ya. Dan peminjam boleh meminjam banyak buku ya. Ini kemudian sekarang foreign key-nya di mana gitu.
Kalau yang penerbit buku, forenkenya di mana? Seperti tadi, ada satu N, forenkenya di mana? Memang intinya di N. Di N buku. ya. Forenkenya ada di forenkenya namanya apa? Forenkinya ID penerbit. Di buku ya. Namakan di selanjutnya yang ini buku dengan penerbit, buku dengan peminjam. N satu, forenkenya di mana? Di buku. Di buku. N ya, di buku ya. Forenkinya di Di buku. Buku ya. N-nya Iya. buku kan. Nama forenkenya ID peminjam. yang buku ya. Di jam. Sehingga tabelnya seperti ini. Sekarang kita cek ya, kita cek. Nomornya saya hapus dulu. Kelihatan. Ya. Sekarang kita lihat 2NF ya. Kelihatan. Cek nih 2NF. Jadi 2NF-nya ini 2NF-nya tabel buku ya. Tabel buku itu ada ID buku. Di dalamnya ada kolom ya. Ada kolom ID buku. Kita cek nih. Judul buku, tanggal terbit, ID penerbit, sama peminjam. Sudah sama ya. Ini tabel penerbit. Nah, sudah forenkenya ya, ada di buku. Kemudian ID penerbit. Tabel penerbit. Bawahnya ya, ID penerbit, nama penerbit. Sama ya. Kemudian tabel peminjam ada ID peminjam, ada alamat peminjam. Jadi sudah sama ya, sudah sama. Sekarang 3NF. Tabel buku dulu nih, tabel buku. Atribut bukan kuncinya ini ada 2. Judul buku dan tanggal buku. Judul buku menentukan tanggal terbit. Judul buku menentukan tanggal terbit. Kali ini tanggal terbit menentukan judul buku. Enggak ya. Di judul buku enggak menentukan tanggal terbit ya. Kapan ya selesai. Kalau buat buku ini kan sangat panjang ya prosesnya. Proses masukkan upload filenya, nanti diperiksa oleh penerbit ya. Ya banyak revisi berkali-kali sebenarnya sebelum proses penerbitan ya. Proses penerbitan nanti kan mempengaruhi dari tadi proses itu ada revisi, ada apa terbit. Tidak menentukan ya. Itu tidak menentukan. Bebas kapan ya mau terbit ya asal sudah selesai saja gitu ya. Sehingga tabel buku sudah 3 ya. Kalau peminjam gimana tabel peminjam ini? Peminjam menentukan penerbit.
penerbit dulu nih. Nama penerbit menentukan alamat penerbit atau enggak? Tidak, Pak. Ya, ya. Ya, tidak, Pak. Nah, sama juga nih yang peminjam, nama peminjam menentukan alamat peminjam. Sama saja, Pak. Tidak. Ya juga ya. Kita semua sudah 3F. Tabel 3F-nya ya. 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 Selanjutnya udah jam 10 nih. Nanti bisa dicoba sendiri ya. Coba sendiri. Ya, latihan lagi ya. Faktur. 4 faktur. 5 dan faktur ya. Latihan 2 dan 3. Ini kita lihat, saya jelaskan sedikit aja. Jadi di sini banyak nih. Meskipun kita lihat nih faktur bond, pembelian, itu yang mana-mana lah istilahnya. Itu banyak informasi yang kita dapatkan. Kita lihat nih sangat sedikit ya, sangat kecil. Dalamnya itu bisa kita dapat kolom nomor faktur ya, kolom tanggal, kolom nomor polisi, ada warna, ada merek, tahun, ya, tahun pembuatan. Ada mekanik. Jadi ini mungkin orang yang melakukan servis ya, servis kendaraan ya, Honda misalnya, motor ya. Jadi, nah biasanya kan kalau yang kita servis kan ada mekanik yang memegang ya, satu orang yang memegang. Jadi mekaniknya Dewanto. Dan ada kolom lainnya, ada kode part, ada nama part, ada kuantum, harga, ada diskon, ada jumlah, ada pasangan, ada total. Bisa dihitung nih berapa banyak kolomnya ya. Banyak sekali nih kolomnya. 1, 2, 4, 8, 10, 11. Belum dimasukkan juga nih sebenarnya nama dan alamat. Lagi ya. Ini nanti bisa dipelajari ya, silahkan dipelajari. Saya rasa sama sih di contoh yang dicoba-coba cari-cari faktur, latihan sendiri, seperti apa. Penerapannya seperti ini ya, jadi kadang-kadang kita misalnya kalian PKL gitu ya, PKL atau misalnya di bengkel gitu kan, kita mendapatkan data kan pasti dikasih, kadang-kadang nggak berupa tabel langsung ya, nota, datanya nota seperti ini, nota kita perlu rangkum apa saja, pasti buat IRD-nya dan mungkin itu saja ya. Kira-kira ada pertanyaan? Untuk minggu depan mungkin sudah UTS ya. Silakan dipersiapkan. Darinya sampai besok kayak gimana Pak anunya sistemnya? Apakah daring atau sama seperti post test kemarin Pak? Saya belum buat soal nih. Daring lagi ya, online lagi. Saya beraja. Baik Pak. Makan jenisnya kan kita kan online atau tugas mandiri kan. Iya gitu Pak. Bentuknya kan kemarin kan online juga kan. Iya sih. Untuk materinya berarti semua ya Pak ya, dari awal sampai sekarang? Ya dari awal sampai sekarang. Terakhir ya sebelum UTS. Baik Pak. Saya biasanya kalau ujian tuh kalau buat UAS ya berarti setelah UTS
tes ya berarti sampai berapa 6 ya. Ada lagi pertanyaan? Pelajari ya normalisasi penting ya, karena kita nggak betul-betul membuat tabel yang sesuai dengan normalisasi tadi ya 1NF, 2NF, 3NF. Itu ada kemungkinan nanti pada saat implementasi data di database akan mengalami kacauan gitu ya, dan SIM jadi ada pertanyaan aja. Kalau dari saya tidak ada, Pak. Saya mungkin nggak ada juga nih. Kalau gitu mungkin saya akhiri ya. Baik, Pak. Selamat belajar. Banyak latihan lah sebenarnya. Iya Pak, makasih Pak. Kita tutup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak.